Obrolan makin malam makin dalam, sehingga mata susah untuk terpejam. Akhirnya saya mencoba untuk menggali informasi mengenai kultur atau adat kebiasaan di kampung ini. Dan insya Allah di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya kan. Ada Kang Firman, Kang Said, Wawan, Topan, Dion. wih hari Cecep. Nah, alhamdulillah kita sudah silaturahim dan rasanya tidak menarik kalau tidak ngobrol persoalan kultur atau kebiasaan adat yang ada di daerah sini yang mungkin teman-teman yang ada di luar Subang tidak tahu. Nanti boleh di-share lah ya ke teman-teman, termasuk nanti mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi orang-orang di channel YouTube ini, boleh di-share lah ya. Kita ngobrol santai aja lah. Gimana nih, mau dari siapa dulu tentang ini aja, tentang kultur kebiasaan orang Subang, terkhusus untuk di apa ini namanya, Kampung Buhar, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat. Mangga saya pesan ke Akang ya, Kang Firman. Kumata Kang. Jadi memang ada satu adat atau kebiasaan di Desa Margahayu atau intinya Kecamatan Pagaden Barat, yang kebiasaan ini mungkin di desa-desa lain itu belum ada atau tidak ada seperti itu. Nah, ada kebiasaan adat ketika mau menikah, ketika ada seorang menikah itu biasanya suka ada munjungan itu seperti misalkan kita ke atopan, misalkan atopan hajat atau atopan mau nikah, terus suka hajatan, terus nanti atopan ngasih munjungan ke saya misalkan, atau ke Wawan, ke Cecep, ke Adion. Maka ketika munjungan itu sampai, kita biasanya ngasih uang, maka uang itu menjadi hutang. Uang itu jadi hutang. Jadi harus dibayar. Jadi intinya itu bisa berupa uang, bisa berupa beras, atau bisa berupa makanan. Tapi nominalnya ketika dikembalikan, misalkan sekarang si atopan ini hajatan, lalu ngasih munjungan atau memberikan amplop atau undangan sekaligus itu ada munjungannya juga. Jadi kita harus bayar ke atopan itu. Misalkan kita bayar 100 nih sekarang, misalkan 1, 2, 3, 4, berarti 400 ke atopan. Maka ketika nanti misalkan Dion nikah atau nikah gitu kan, maka si atopan ini harus mengembalikan. Itu ada catatannya. Nah, ada catatan. Biasanya kalau di hajatan itu di depannya itu ada tukang catat. Jadi pas kita masuk ke sana, diberikan uangnya itu langsung dicatat. Jadi ada catatannya. Jadi ketika suatu saat yang hajat ini, misalkan yang hajat ini udah punya catatan, lalu saya hajatan, maka otomatis buka catatan, ada nama saya Irman misalkan. Maka ketika di situ ada nominalnya, ya maka harus membayar seperti itu. Jadi hutang. Jadi ketika mau hajatan itu sama aja seperti menabung. Kita nabung dulu di hajatan ini, maka ketika nanti kita hajat, kita dapatkan tabungan kembali. Seperti itu mungkin adat yang belum ada atau tidak ada lah di luar gitu kan, di luar Subang. Karena yang pernah ada kejadian yang di luar Subang juga, misalkan ada laki-laki nikah sama yang di kampung ini, Kampung Buhar misalkan gitu kan, lalu terjadilah mengadakan adat seperti itu. Maka si orang itu yang dari luar Kampung Buhar ini kaget, karena di kampungnya nggak ada acara seperti itu. Jadi pas kesini jadi kaget. Terus kalau misalkan taruh yang mau ngasih ke yang nikah itu, dia
dia gak mampu untuk memberi itu gimana itu? Ya kalau gak mampu memberi ya berarti nggak apa-apa, nggak ngutangin. Cuman misalkan diundang ya, diundang tapi gak punya uang nih. Biasanya kalau kasus seperti itu misalkan diundang si A, ini saya nikah, si A diundang ke kunjungan misalkan, itu tetap kunjungan itu biasanya harus dibayar walaupun gak punya uang. Karena dalam kunjungan kalau di Pegadaian Barat itu biasanya dikasih ada bungkus pakai plastik, itu ada minyak yang besar, minyak sayur yang besar, lalu yang 2 liter, ya 2 liter, lalu di minyaknya biasanya diselipin amplop. Maka amplop itu harus dikembalikan sama dalamnya harus ada. Seperti itu. Jadi kecenderungan untuk menikah di daerah Subang ini cukup berat. Nah, cukup berat. Makanya romlo ya. kan? Makanya tingkat Mau cari yang di luar nggak dapat, yang di dalam nggak dapat. Susah ya. Itu termasuk pengaruh ke tingkat kejombloan. Wah, berarti tingkat kejombloan paling tinggi itu di Subang. Bisa jadi. Tapi suka bikin kangen orang Subang. Aduh. Untung saya nikah nggak sama orang Subang. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika ada kawinan itu jadi ajang apa ya, ajang pengembalian atau pengembalian tabungan lah. Kita kan kalau ada hajatan di orang lain kita nabung dulu. Kita kasih uang 100, nanti 100 kan akan balik lagi, sudah kehitung. Kalau kan ada yang kawinan dalam satu hari ini misalkan dalam satu hari 5 orang, ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, kita kasih 5 orang 100.000 satu orangnya, 100, 500. Nanti pas kita hajat ya kembali lagi 500 itu. Nah, seperti itu. Jadi jadi hutang. Jadi hutang. Dan itu harus dibayar. Harus dibayar. Kalau misalkan dia meninggal, ya jadi keturunannya harus membayar. Harus membayar keturunannya. Jadi luar biasa. Tapi rata-rata mampu untuk membayar itu. Ya, insya Allah kalau pada mampu. Kalau nggak mampu juga ya misalkan nggak mampu tahun ini hajat ya tunggu tahun depan misalkan mau hajat lagi ya tahun depannya dibayarnya gitu. Jadi berlipat kan? Ya enggak berlipat, tetap. Dan misalkan ini sekarang nikah nih, mungkin nanti punya anak, nanti pas bayarnya pas punya anak mungkin itu. Jadi tetap harus dibayar itu. Tapi kebanyakannya kebayar di sini mah. Karena sebelum mau hajat itu ada undangan ya kan. Mau undangan itu ada 1 bulan atau 2 minggu mau hajat diundang dulu. Jadi kita ada persiapan. Ada persiapan buat itu. itu. Buat bayar. Untuk undangan juga kayak gitu. Ada persiapan dulu. Jadi dulu. Terus rata-rata di daerah Pegadaian ini sumber penghasilannya itu rata-rata dari apa? Ya, rata-rata kebanyakan di sini kan petani, Pegadaian Barat tuh. Ya jadi satu rumah pastilah punya sawah lah. Satu Rata-rata semua punya sawah, karena kebanyakan di sini sawah itu ibaratkan harta paling berharga ya. Ketika tidak ada sawah ya bukan bingung keluarga ya. Bisa jadi Ada yang paling berharga adalah keluarga kan. Cuma sawah. Yang paling berharga adalah sawah. Seperti itu, makanya ketika ada hajatan juga biasanya banyak orang suka bawa beras. Jadi bawa beras misalkan paling sedikit 5 liter lah beras. Sedikit 5 liter, ada yang 10 liter, ada yang sekarung mungkin. Kultur atau adat ini udah turun temurun. Ya udah turun temurun jadi zaman dulu. Jadi tidak kalau mau rubah tuh juga susah merubah. Karena orang-orang tuanya saat memegang erat adatnya keras banget gitu. Terus apa namanya sikap dari tokoh agama itu gimana terkait menjunjung kayak tadi. Kalau tokoh agama itu netral ya gitu kan. Kalau mengingatkan sudah gitu kan, tetapi kembali ke masing-masing masyarakat masing-masing. Tapi untuk tokoh masyarakat juga mengakui bahwa ini adat, tidak misalkan tidak ada syariat agama gitu seperti itu netral lah, boleh dijalanin, boleh kembali lagi ke masyarakatnya. Dan itu tidak apa namanya menjadi
keberatan nggak itu buat masyarakat di sini dengan adatnya seperti itu? Nah, mungkin ya ini mah ada yang keberatan, mungkin enggak gitu, tapi kebanyakan ya Mampu semua. mampu semua. Jadi karena memang posisinya nggak punya tapi tetap kok bisa bayar. Meskipun itu uangnya dari mana, yang Nggak penting tahu sih uangnya, yang penting harus ngusahain bisa buat bayar. itu. Kalaupun nggak bisa bayar, nunggu hajatan tahun depan lagi ya bayar tetap gitu. Seperti itu. Makanya luar biasa, kalau baru dengar pasti kaget. Wah, situnya kudu naon teh istilahna teh kunjungan ya. Kunjungan. Terus tanggapan dari teman-teman ini kan jomblo semua. Gimana tuh terkait untuk menghadapi kultur seperti ini? Karena mungkin kita Persiapannya gitu kan. Kalau kita kan kepikirannya mungkin kalau kita sebagai masyarakat Pagadian Barat atau luar sekitarnya gitu kan, kalau pemikiran kita, wah kalau nikah ini butuh biaya besar, harus adalah 20 juta, 30 juta. Makanya itu menjadi kendala, wah nanti dulu nih nikah gitu kan, jadi kendala seperti itu. Tetapi bagaimana menyikapinya ketika biasanya kalau nikah itu harus identik dengan hajatan. Jadi ketika nikah akan juga dibarengi hajatan, makanya keluar uangnya banyak seperti itu. Maka dari itu ada trik, kalau di sini pakai trik ya. Ada siasat. Nah, ada siasat. Ada juga ada siasat. Ada siasat. Ketika kekurangan modal, mau hajatan, mau akad kekurangan modal nih, gimana caranya? Maka sebelum nikah kita hajatan dulu. Itu boleh. Boleh hajatan dulu. Jadi cari modal. Kirain mau usaha aja yang cari modal ya. Jadi cari modal dulu. Hajatan ya. Pagadian bareng udah identik cari uang. Hajatan cari modal, cari uang. Ini ternyata agak dari seluruh kota Subang katakan, atau memang khusus di Pagadian Barat? Nah, kalau setahu saya itu mungkin yang saya tahu itu Pagadian Barat ya, ada beberapa lah di Subang juga, tapi belum tahu ya mana aja yang sama gitu kultur atau adatnya. Yang jelas di Pagadian Barat masih berjalan, masih berlaku. Oke, ya, berarti itu ya teman-teman brother and sister Villa, untuk teman-teman yang belum tahu tentang kebiasaan adat di daerah Subang Pagadian Barat ya. Pagadian Barat. Jadi ada kunjungan yang paling dominan. Cuma kalau di sini uniknya ketika mau nikah ada istilah tadi apa? Kunjungan. Dan itu kalau tidak bisa membayar, itu jadi hutang ya. Jadi hutang. Dan mungkin itu buat teman-teman yang pengen nikah ke orang Subang, ya dipikir-pikir lagi lah ya. minimal harus punya budget berapa kira-kira? 100 nyampe. 100 bisa jadi 50 lebih lebih. 100 lah ya. Belum itu bawa-bawanya kan. Belum buat seserahan. Aduh. Harus sampai 100. Karena kan kalau lihat syariat Islam, ya, nikah itu sebenarnya simpel ya. Cuma kayak gengsi ini, Makanya tadi ya gengsi ya yang paling dikedepankan itu gengsinya, bukan syariat. Nah, itu yang jadi PR kita. Iya. Mudah-mudahan lah ke Orang depannya. tinggal akad, persyaratan Ya, mungkin akan ada pengantin laki dan perempuan, wali, saksi. Biasa. Yang jadi permasalahan kan ini. Omongan tetangga. Memang omongan tetangga pedas. Sama adat gitu, adat hajatan, kunjungan. Itu tidak bisa ditiadakan. Nah, tidak bisa ditiadakan, susah. Kalau nikahnya diam-diam pasti ke arahnya negatif. Maksudnya gimana? Ya kalau kita nikahnya nggak ramai-ramai gitu, cuman keluarga doang. Jadi kita kayaknya tuh mohon maaf hamil duluan gitu. Jadi kelihatannya gitu. Jadi nggak terkena adat kalau hamil Iya, duluan. Iya. Gimana sih konya? Ya kalau hamil duluan
Ya resikonya Ya kalau lebih dulu memang tidak terkena adat. Karena mungkin karena kenapa? Karena mungkin dia malu kalau mau hajatan, kan kalau nikah biasanya langsung hajatan. Nah ini mungkin kalau misalkan mohon maaf ya hamil duluan gitu kan, ambil di luar nikah gitu kan, itu biasanya kalau di sini mungkin tidak melangsungkan hajatan, sehingga bebas dari adat, tadi beban adat tadi. bebas dari adat, cuman dari omongan yang Kakak tetap aja gitu. omongan dia masuk. Mungkin bisa jadi salah satu faktor kecenderungan generasi muda untuk melakukan perbuatan yang bisa juga ya. Bisa batu loncatannya ke pacaran. Obrolan berakhir, mata pun mulai melemah. Tidur adalah jawaban dari sebuah lelah. Semoga esok lebih bergairah melanjutkan langkah, insya Allah lillah. Oke, brother and sister fillah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai silaturahim ke rumahnya Cecep di Kampung Buhar ya, Kampung Buhar, Desa Salagahayu, Kecamatan Pagaden Barat. Dan saya ucapkan terima kasih nih atas penerimaan dan jamuannya Cep. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik, karena setelah tadi malam nih ngopi dan ngobrol sama teman-teman yang ada di sini, ternyata masih banyak PR, apalagi untuk generasi muda yang ada di lingkungan Kampung Buhar ini. Salah satunya minat pendidikan generasi itu sangat minim ya. Rata-rata setelah keluar dari SMA itu kebanyakan yang kerja ataupun nganggur. Nah itu ada beberapa faktor juga sih. Bisa jadi karena memang faktor ekonomi yang pertama, yang kedua karena memang malas aja sih anaknya. Ada juga yang punya uang tapi malas, ada juga yang tidak punya uang tapi malas, ada juga yang pure ekonomi gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti kita kalau silaturahmi lagi ke sini bisa ngobrol-ngobrol lagi lah gitu ya, untuk memberikan jawaban terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kampung Buhar ini, khusus untuk para generasi muda. Pantengin terus channel Tauhid Community, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, Cep, ada pesan dan harapan untuk Kampung Buhar, yang mana Cecep udah hampir 20 tahun, kurang lebih 22 tahun. Ada pesan dan harapan nggak untuk generasi mudanya apa Cep? Harapannya sih untuk generasi muda ini untuk terus tetap semangat dalam cita-citanya, dan harapan saya untuk Kampung Buhar ini untuk terus tetap kompak, menjaga kerukunan warganya, dan memajukan Kampung Buhar. Siap. Mudah-mudahan itu bisa diobrolkan dan dikembangkan di pertemuan selanjutnya ya. Itulah perjalanan silaturahmi dan menafsir bumi di Subang, daerah yang gersang. Subang harus berkembang. Salam ngopi, salam menafsir bumi, Tauhid Community.